sebuah desa terpencil, tepatnya Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, lahirlah seorang anak pada tanggal 17 Oktober 1925 Masehi yang diberi nama Nusi Bakari, yang setelah dewasa akrab dikenal dan disapa dengan nama Palirani, di mana pada saat lahir tangannya menggenggam sebuah benda, dan benda tersebut telah diwariskan dan disimpan oleh anaknya Idrus Nusi Pasisa Idu. Dengan adanya benda yang digenggamnya tersebut sebagai tanda akan lahirnya sebuah ilmu yang saat ini beranggotakan lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada usia 27 tahun, beliau Palirani melaksanakan khalwat dan uzlah selama 90 hari pada tahun 1952 Masehi di daerah pegunungan Dusun Sapuo, Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pada saat itu Palirani ditemani oleh Pak Kiki Bagino yang menyaksikan secara langsung proses turunnya ilmu yang seakan ia tak percaya dengan apa yang disaksikannya, di mana Pak Kiki Bagino menyaksikan langit terbelah dan memancarkan cahaya hingga terlihat olehnya cahaya itu menyelimuti tubuh beliau Palirani. Rasa takut dan gemetar pun timbul di hati Pak Kiki Bagino dan rasanya ia ingin lari, namun disitulah pertama kalinya terjadi kegaiban dan keajaiban ilmu. Beliau Palirani yang ketika itu mengetahui dan melihat bahwa Pak Kiki Bagino akan lari, dengan telunjuknya yang dibarengi dengan suara teguran kepada Pak Kiki Bagino, "Engkau jangan lari, saksikanlah aku." Pak Kiki Bagino pun tak berdaya dan sudah tidak bisa bergerak lagi di tempat ia berdiri. Setelah melaksanakan khalwat 90 hari, beliau Palirani dan Pak Kiki Bagino turun gunung. Di tengah perjalanan, setiap pohon yang mereka lewati merunduk seakan menghormati mereka dalam perjalanan. Itulah karomah sebagai tanda kewalian bagi orang yang dikehendakinya. Pada tahun 1955 Masehi, ilmu yang diterima oleh beliau Palirani diberi nama yang dalam bahasa Gorontalo disebut dengan Pohuli, satuan ilmu dalam diri. Nama Pohuli lahir dari seorang tokoh adat Gorontalo, Runi S. Katili. Suatu ketika, Qadi Kota Gorontalo, Kiai Haji Abbas Rauf, mengalami sakit di bagian lengan dan lengannya tidak bisa digerakkan dan diangkatnya ke atas, yang kemudian datang kepada beliau Palirani. Oleh beliau Palirani, diobatilah penyakitnya hanya dengan menarik tapak meja dan meminta agar lengannya digerakkan dan diangkatnya ke atas. Seketika itu pula sembuhlah penyakit yang diderita oleh Qadi Kota Gorontalo, Kiai Haji Abbas Rauf. Dengan adanya pembuktian kegaiban dan keajaiban nyata itu, yang awalnya nama ilmu ini dikenal dengan nama Pohuli oleh Qadi Kota Gorontalo, Kiai Haji Abbas Rauf, disebutlah dalam bahasa Gorontalo menjadi ilmu Ilomata, bukti kegaiban dan keajaiban nyata. Yang kemudian ilmu ini dikenal oleh masyarakat luas dengan nama ilmu Ilomata pada tahun 1970-an Masehi. Pada tanggal 18 Juni 2021, di hadapan Notaris Muhammad Nizar Mahmud SH, para ahli waris sebagai keturunan dari Al-Mukarram almarhum Palirani mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata. Dengan berdirinya Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata yang di dalamnya ada Majelis Ilmu Ilomata, maka tidak secara langsung menegaskan bahwa Majelis Ilmu Ilomata merupakan wadah bagi setiap anggota dalam menuntut ilmu, dan Yayasan Pohuli Ilmu Ilomata merupakan wadah yang menyatukan para anggotanya dalam arti senyawa dalam ilmu dan menyatu dalam yayasan, demi untuk memperkokoh ajaran agama Islam dan menjadi rahmat bagi lingkungan dimanapun berada, serta menjadi pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau Palirani baru pulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 17 November 2002. Beliau wafat dengan meninggalkan wasiat dan pedoman hidup Ilomata yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota ilmu Ilomata. 1. Teguhkan iman dari segala rintangan. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Sayangilah orang lain seperti menyayangi dirimu. 4. Jika engkau tidak menyayangi orang lain, berarti engkau tidak menyayangi dirimu sendiri. Poteheta amali, te dunia dilakakali. Laksanakan amal, di dunia tidak kekal. Poteheta imani, te akhirati muali sanangi. Teguhkan iman, di akhirat nanti akan senang. Poteheta syariati, Ilomata muali barakati. Laksanakan syariat, Ilomata akan beroleh berkah.
Setelah wafatnya beliau, para tokoh adat Gorontalo melaksanakan musyawarah adat dan sepakat memberi gelar Ohu Uo Lo Ilomata, pemilik Ilomata, Ta Ilobadari, yang beroleh anugerah ilahi, putra Indonesia terbaik kelahiran Gorontalo yang mempunyai karya nyata.